PPLPPJ Daljab tahun 2022 kategori 2. Assalamualaikum. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, kalian bersihkan dulu di sekitarnya yang sampahnya ada, tolong dibuang. Udah bersih? Oke, sebelum mulai pembelajaran, ketua kelasnya pimpin doa. Khairul, silakan. Marilah teman-teman kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, baik. Sebelum kita mulai, siapa yang pimpin untuk menyanyikan lagu? Udah saja. Oke, silakan Caca. Lagu Garuda Pancasila atau lagu Indonesia Raya? Garuda Pancasila ya, biar cepat. Oke. Jadi kita sebagai warga Indonesia harus mempunyai jiwa nasionalisme. Oke, siap belajar semuanya? Siap. Baik, ini tadi kita sudah bersih-bersih. Oh iya, kalian belum absen kan? Oke, silakan buka di grup, ada yang kirim link. Kalian absen di situ ya. Kita absennya pakai Google Form. Ya, ada yang nggak masuk ya? Fauzi ya, nggak masuk ya? Fauzi kemana? Sakit. Sakit. Udah kalian jenguk belum? Enggak. Kenapa? Demam biasa aja, Bu. Oh iya, ya udah. Oke, sekarang buka lagi HP-nya untuk sebelum kita mulai pembelajaran kita harus pretest dulu. Nah, pretest itu supaya ibu tahu kemampuan awal kalian itu seperti apa. Nah, ibu kirim lagi linknya, ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan pretestnya. Nah, silakan pretest dulu. Sorry. Gimana? Udah selesai belum? Ada yang udah selesai? Udah? Oke, gimana? Sekarang kita mulai pembelajaran. Kelihatan nggak PowerPoint-nya? Oke, nah. Kalian tahu itu gambar apa? Rumah. Ada yang punya rumah? Ada. Kalian punya atau orang tuanya yang punya?
Nah, itu di samping rumah ada gambar apa? Di samping rumah ada nah, apa sih hubungan rumah, motor, kemudian ada jam. Ini ada pertanyaan. Mana yang duluan sampai rumah? Kalian isi di kelas poin. Nomor kelas poinnya, ayo 93688. Kelas poin 93688. Mana yang duluan sampai rumah? Yang duluan sampai rumah? Motor atau sepeda? Kenapa? Karena motor lebih laju daripada sepeda. Nah, di sini juga ada kecepatannya. Kalau motor 60 km, kalau sepeda cuma 20 km. Kalau kalian biasanya pulang sekolah atau pergi sekolah pakai apa? Sepeda apa sepeda motor? Sepeda motor. Ya, berarti cepat semuanya, tidak ada yang telat ya. Nah, adakah hubungannya dengan reaksi kimia? Adakah? Kalau kecepatan motor. Hubungan dengan reaksi kimia itu adalah dengan kelajuannya. Dan jadi apa sih itu laju? Nah, laju itu kalau untuk yang di motor ini, laju adalah perubahan jarak persatuan waktu. Nah, kalau reaksi kimia itu reaksi terjadi kalau adanya reaksi kemudian ada produk yang dihasilkan. Ya, jadi misalnya begini, kita punya garam, punya air, garam dicampur air jadi air garam. Ya, hasilnya air garam. Air garam itulah yang disebut produknya. Ya, kalau air dan garam tadi itu reaktannya disatukan, dicampurkan jadi reaksi kimianya air garam. Ya, seperti itu. Oke, nah, jadi tujuan pembelajaran kita coba bacakan, Putri. Tuh, tujuan pembelajaran kita kelihatan tak? Nggak kelihatan? Tidak, coba baca dah. Ini semuanya tuh ada 5 tujuan pembelajaran kita. 1. Peserta tidak dapat menjelaskan pengertian peserta didik dapat menjelaskan laju reaksi. Kemudian kedua, peserta didik dapat memahami konsep laju reaksi. ya. Kemudian Peserta didik dapat menentukan laju reaksi terhadap perubahan konsentrasi dan waktu. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat menelaah konsep laju reaksi yang terjadi. Yang kelima, peserta didik dapat menyimpulkan hasil penelusuran informasi terkait konsep laju reaksi dari hasil pengamatan perubahan reaksi fisika dan kimia yang tak terkendali. Nah, berarti kalian ada menyimpulkan hasil penelusuran. Nah, otomatis nanti kalian ada melakukan presentasi. Oke, itu adalah tujuan dari pembelajaran kita. Nah, untuk apa sih kita belajar laju reaksi ini? Nah, laju reaksi ini banyak sekali kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk pertemuan ini kita masih membahas tentang konsep laju reaksi. Nah, oke, sekarang kalian amati gambar yang ibu tampilkan di. Kelihatan nggak gambarnya? Gambar apa? Ada gambar besi berkarat dan kembang api. Nah, kemudian kalian udah bagi kelompok kan? Oke, sip, bagus, mantap. Nah, sekarang ibu bagikan LKPD ini, kalian isi. Tulis, jangan lupa tulis nama kelas, kelompok, apa lagi? Anggotanya siapa-siapa. Nah, ini nama lengkap. Ini dah ada. Ini dah ada. Ya, silakan diisi. Ya,
Nah, pertama kalian tulis dulu kelas, kemudian kelompok, kalian kelompok berapa? 3. Berarti kelompok 3. Terus nama anggotanya siapa-siapa. Kemudian ini ada tujuan pembelajaran kita juga ada di sini. Nah, kalian isi dulu ini. Jelaskan apa yang dimaksud dengan laju. Kalian isi di sini ya. Oke. Kemudian cari di internet, di buku boleh, di modul ajar yang udah ibu bagikan juga boleh. Ada kalau tidak salah. Di HP juga lebih cepat. Nah, kemudian kalian amati gambarnya, bikin pertanyaannya di sini. Kemudian lakukan penyelidikan dari pertanyaan yang udah kalian buat. Ya, tulis di sini. Oke, kemudian pertanyaan yang udah kamu buat, udah kamu cari jawabannya, kalian ringkas lagi di sini, di bagian sini. Apa sih yang mau disampaikan? Ya, kemudian setelah itu kalian, nah ini, berdasarkan kegiatan yang telah kalian lakukan, tulis informasi mengenai hal-hal apa saja yang telah dilakukan, yang belum dilakukan, dan yang ingin dilakukan ke depannya. Nah, sebelum ini kalian presentasi dulu. Sebelum ke ini, kalian presentasi, kemudian dicatat apa-apa yang informasi yang kalian dapat dari presentasinya. Kira-kira kalian kan nanti bikin 2 pertanyaan kan? Ya, kalau misalkan ada informasi baru dari kelompok lain, boleh dicatat di LKPD-nya. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Nah, silahkan kalian mulai diskusi. Diskusi apa nih? Ada yang mau itu pertanyaan? Ini nanti siapa yang presentasi? Mas Ahli. Yang penting yang pertanyaan masuk ya? Kamu ya. Itu isinya dalam tulis di sini, tulis di sini. Kemudian dipersembahkan ini jadi nanti ya ada yang presentasi, ada kalian melontarkan pertanyaan ya, kemudian ada yang bertanya, wajib bertanya.
juga ada post-test. Sebenarnya pembelajaran yang betul itu harusnya seperti itu. Tes pertama, kemudian di akhir ada post-test. Mana? Sampai mana? Oh, situ. Yang ini? Oh, di sini. Ya. Ya, bilang. Ya terserah siapa yang presentasi. Berarti dia tahu. Ya apa? Baca soalnya dua bukti langsung jawab. Satu. Soal menjawab. Ya, udah Kak? Udah selesai. Kalau udah selesai kita mulai presentasi dari kelompok berapa? 1, 2, 3, 4. Oke, 1, 2, 3, 4 ya. Bukan ya udah. Jadi ada yang saya apa saja yang mengajarkan pada misi. Setelah saya melakukan penyelidikan, ternyata perkataan besi itu adalah ini gitu. Dia terjadi karena apa? Selidiki. Ada itu apa ini? Sudah saya kasih. Oke, udah ya? Belum selesai. Oke, silakan kita mulai presentasi ya. Waktu penyelidikannya udah habis. 3 menit lagi lah. HP siapa tuh? HP-nya di silent ya. HP-nya di silent. Meskipun kita gunakan belajar pakai HP, HP-nya di silent. Biar tidak ada yang telepon, tidak ada yang main WA. Yang HP-nya itu digunakan untuk kita melakukan penyelidikan dari internet. HP-nya di silent. Ibu juga udah silent. Kita mulai ya. Presentasi kelompok 1. Gimana? Siap? Siap. Oke, siapa yang presentasi? Oke, berarti nanti ada tanya jawab. Kalau yang udah presentasi tidak boleh lagi melakukan menjawab. Membantu boleh. Misalnya begini, Erina yang presentasi, berarti yang jawabnya Putri atau Yeni. Ya, kayak gitu. Tapi kalau misalkan Erina mau nambahkan, boleh. Kalau misalkan jawaban kawannya kan nanti tanya gimana, sudah puas belum? Kalau belum nanti dijawab kembali biar jelas gitu. Paham? Paham. Oke, silakan kita mulai presentasi ya. Tunggulah sebentar lagi lah, satu menit lagi. Apa? Ya? Oke, ada yang mau ditanyakan? Apa? Iya. Itu presentasinya. Nah, iya. Kan kalian merumuskan masalah.
kalian ambil. Kalian ambil dari gambar itu. Kemudian kalian lakukan penyelidikan kan? Udah kan? Nah, kemudian kalian berdasarkan hasil penyelidikannya gitu. Ya, Pak? Oke, silakan kita mulai presentasi kelompok 1. Siapa? Edina? Oke. Kalau memang kalian belum terbiasa, sebisanya dulu. Enggak apa-apa. Ya. Ayo dengarkan yang lain, kelompok yang lain dengarkan presentasi dari kelompok 1. Oke, silakan. Baik, Assalamualaikum. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang besi berkarat dan kembang api, di mana dirumuskan permasalahan tersebut adalah bagaimanakah perkaratan pada besi, proses perkaratan pada besi, dan bagaimanakah proses reaksi pada kembang api dan untuk apa yang digunakan untuk pembuatan pertama, bagaimanakah proses perkaratan pada besi. Dalam proses karat ini melibatkan 3 hal, yaitu besi, air, dan oksigen. Saat air mengenai besi, maka air akan bercampur dengan karbon di udara yang kemudian membuat asam karbonat. Asam yang berbentuk ini akan membuat zat besi pada logam menjadi larut. Sedangkan air akan mulai terurai menjadi 2 komponen berbeda, yaitu oksigen dan hidrogen. Hidrogen dan oksigen yang bercampur dengan atom pada besi inilah yang kemudian menyebabkan karat muncul pada besi. Begitulah proses terjadi perkaratan pada besi. Selanjutnya, bagaimanakah proses reaksi pada kembang api dan untuk apa sajakah yang digunakan untuk pembuatan kembang api? Saat kembang api dibakar, apinya membakar bahan peledak sehingga kembang api melesat dan meledak di udara. Ledakan itu membakar bahan berwarna dan bentuk bintang. Ledakan itu membuat bahan berwarna dan bentuk bintang. Inilah yang menyebabkan munculnya jurayan-jurayan api yang berwarna-warni. Dan unsur yang sering digunakan untuk pembuatan kembang api antara lain magnesium, natrium, transium, lithium, baron, kalium, kalsium, dan berbagai oksidator. Oke, masih? Sekian dari kelompok kami. Jika ada yang bertanya silahkan. Oke, silakan. Untuk kita biar adil, kelompok 1 yang nanya kelompok 2 ya, kelompok 2 yang nanya 3 yang nanya kelompok 4. Oke, silakan. Kelompok 2 udah bikin pertanyaan. Oke, silakan. Ajukan pertanyaannya. Dihadap dong orangnya yang nanya. Kalian nanya ke siapa? Kelompok 1 kan? Nanya lah. Oke. Ya, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 yang bertanya tentang yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi. Kan ada membahas tentang asam karbonat. Apa itu asam karbonat? Oke, itu saja. Oke, silakan dijawab. Ayo, siapa yang mau jawab? Kelompok 1? Yeni, berdiri Yeni. Asam karbonat adalah hubungan sulfur kimia H2CO3. Asam karbonat termasuk asam lemah dalam fisiologi. Asam karbon digambarkan sebagai asam volatil atau asam penapasan karena senyawa ini adalah satu-satunya asam yang diekspresikan sebagai gas oleh paru-paru. Gimana? Kelompok Reza? Aku masih bebas? Ya, jadi tadi kalian briefing 2 rumusan masalah itu tentang bagaimana proses apa? Tadi bagaimana proses perkaratan pada besi. Nah, tadi sudah dijelaskan. Kalau misalkan kalian tidak ada informasi yang disampaikan seperti yang disampaikan kelompok 1, tolong dicatat. Makanya tadi pas presentasi diperhatikan. Jadi begitu masalah apa? Ternyata kalian tidak bikin rumusan masalah itu. Kalian catat, begitu. Oke, silakan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok ya. Nah, jadi itu ya presentasi dibuka dulu.
selanjutnya kelompok 2, silakan. Siapa yang kelompok 2 presentasi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadap sini lah. Kamu presentasi kok kayak itu tegang, santai-santai. Hadap kami lah. Saya dari kelompok yang mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kembang api di mana rumusan masalah yang kami dapat dari permasalahan tersebut adalah Slow. mengapa besi berkarat reaksinya lebih lama daripada kembang api dibakar? Karena kembang api memiliki kimia aktif, sedangkan besi memiliki kimia yang tidak aktif. Maksudnya perkembangan bakteri dalam besi termasuk perkembangan yang lambat. Apa itu karatan? Berkarat atau disebut dengan istilah korosi adalah reaksi redoks antara satu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak diingin. Pada peristiwa ini logam mengalami oksidasi sedangkan oksigen mengalami reduksi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya persilakan kelompok lain yang ingin bertanya atau menanggapi dari hasil presentasi kelompok kami. Oke, silakan. Mereka bertanya dicatat. Kalau misalnya dulu dicatat dulu jawab pertanyaan. Oke, silakan. Siapa kelompok 2 yang presentasi? Berarti kelompok 3. Siapa yang mau nanya? Fitri. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, apa itu oksidasi? Tadi kalian ada dijelaskan oksidasi? Ada? Ada. Ada. Oke, silakan. Ibu kurang dengar tadi. Dicatat? Cari dulu. Tunggu sebentar ya. Bilang lah, sini moderatornya siapa? Kamu juga kan? Siapa? Kamu lah. Dah. Oke, silakan. Oksidasi adalah reaksi yang mengalami peningkatan bilangan oksidasi dan penurunan elektron. Dapat dikatakan bahwa oksidasi adalah reaksi di mana suatu zat mengikat oksigen. Ya, itu. Oksidasi kan kita kemarin udah belajar juga tentang reaksi redoks. Ya, di reaksi redoks kan ada oksidasi dan reduksi. Ya, itu mungkin kalian lupa. Oke, kita udah ya? Udah selesai ya? Kan kalian yang presentasi ya? Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke dah, kita lanjut ke kelompok berikutnya. Siapa yang presentasi? Ya, Siti. Silakan Siti. Siti, suaranya keras-keras sedikit. Jangan kayak ngaji dong. Siti pandai ngaji kan? Tebak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin memperhatikan rumusan masalah yang sangat mengalir. 1. Mana yang lebih dulu, reaksi besi berkarat atau kembang api? 2. Mengapa ada besi yang berkarat dan tidak berkarat? Dari gambar ini kan? Ya. Oke. Kemudian kalian menyelidiki apa yang didapat. Ayo, udah diselidiki belum? Udah. Nah, apa yang didapat? Mana dulu yang di mana Setelah yang kami selidiki, ternyata kembang api lebih cepat reaksi daripada besi berkarat. Kemudian Kemudian mengapa ada besi yang berkarat dan tidak berkarat? Karena saat besi yang dibiarkan terpapar udara terbuka, maka besi berisi dengan air dan oksigen sehingga menyebabkan besi berkarat. Tapi prosesnya lama, sedangkan besi yang tidak berkarat berarti itu tidak terpapar udara terbuka. oh begitu. Jadi kalau besi yang berkarat itu kalau besi terpapar dari sinar matahari akan mudah berkarat. Ya. Kalau yang tidak, berarti kita harus melakukan penyimpanannya benar-benar di tempatnya tertutup. Oke, itu sudah kelompok kalian. Ajukan pertanyaan dulu. Mungkin dari kelompok lain ada yang bertanya. Oke, silakan. Kelompok ya. Kelompok 4 ya. Kelompok 3 yang presentasi. Kelompok 4.
bisa berkarat. Tadi kayaknya Bunda ada yang dengar tentang penyimpanannya, tidak ada kan? Nah, itu dicatat informasinya. Ya, dicatat, utama di catatannya di LKPI. Di sini. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ini bertanya tentang tuliskan persamaan reaksi kembang api. Oke, cari dulu. Udah ada belum jawabannya? Belum kan? Cari dulu ya, tunggu ya. Sebentar. Kita kasih waktu 2 menit untuk mereka cari. Ini persamaannya kan? Ada yang punya spidol nggak sih? Enggak. Jadi gimana tuliskannya? Ya udah, tuliskan di jawab. Catat jawabannya. Assalamualaikum. Saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Tuliskan persamaan reaksi kembang api. Dengan pertama mendapat ya. Dari hasil Yang telah kami dapat dari hasil penyelidikan, KCl 35 plus bukan nih KCl 3 ditambah KCl 3 ditambah 5 ditambah S KCl 3 5 ditambah S H plus yang menjadi KCl 5 tambah bukan ini S. Kalau ini nyari di mana sih? Ini nih KCl ditambah SO2. KCl ditambah SO2 ditambah H2O. Ya, itu tadi. Sudah jelas belum? Kamu minta tuliskan persamaan reaksinya kan? Yang mereka udah cari di internet, cuman mereka mencari, menyebutkannya salah lagi. Dan gila. Nah, H2O itu air. Jadi ada reaksinya seperti itu ya, Cak? Gimana? Udah puas? Silakan tutup. Sekian presentasi dari itu. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Oke, ini sekarang kelompok terakhir, harus the best. Kalau nyari betul hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang reaksi manakah lebih dahulu bereaksi Yes, besi ya. atau kembang api. Dan ternyata hasil yang kami selidiki yaitu lebih dahulu adalah kembang api karena unsur kimia yang dimiliki oleh kembang api merupakan unsur kimia aktif yang sangat mudah atau kekal terhadap percikan api. Sedangkan besi memiliki unsur kimia yang tidak aktif dikarenakan unsurnya berupa oksigen dan air. Silakan yang ingin bertanya. Satu saja. 2. Oh, langsung dulu nanti baru tentang pertanyaan. Baru satu tuh rumusan masalahnya kan? Satu lagi. Oke, satu lagi. Yang kedua, unsur kimia apa saja yang terdapat dalam kembang api. Ya, unsur kimia apa saja yang terdapat di dalam kembang api? Saya perhatikan, Raisa. Magnesium Mg, natrium Na, francium Sr, lithium Li, boron B, kalium K, kalsium Ca, dan berbagai oksidator. Itu berkarat besi apa atau kembang api? Kalian jawab. Kembang api karena unsurnya ya. Karena unsur kembang api itu yang aktif. Kalau besi berkarat tidak aktif, sehingga dia kalau bereaksi itu lebih cepat gitu ya. Oke. Gimana yang lain? Paham? Apa pahamnya? Mana yang lebih dulu bereaksi tadi katanya? Api. Karena unsur yang ya, karena unsur kembang api aktif. Oke, dengarkan ya kalau awalnya presentasi. Oke, silakan ajukan pertanyaan. Untuk kelompok 4, kelompok 1 wajib bertanya. Karat mana yang produk dan mana yang reaktan. Oke, tadi itu dari besi berkarat mana yang produk, mana yang reaktan.
dijawabnya catat. Oke, silahkan catat dulu. Oke, belum ada? Belum ada, gue kasih 2 menit untuk menjawabnya. Cari dulu ini. Mau cari? Silakan. Yang lain juga dicatat. Mana yang produk, mana yang reaktan di antara besi berkarat. Nah. Heru mau jawab ya? Ya, silakan. Silakan. Ulang pertanyaannya. Nah, coba ulang pertanyaannya. Dari besi berkarat mana yang produk dan mana yang reaktan? Berdasarkan hasil Berdasarkan hasil yang kami miliki 2 Fe tambah 3/2 O2 sama dengan P2 O3 2 P besi 3/2 O2 oksigen Fe2 O3 itu karatan dan reaktannya itu produk. Besi dan oksigennya reaktan, kemudian karatannya, hasil karatannya itu produknya. Gimana sih kamu nyatet tapi Kembali. oke, ibu jelaskan ulang ya. Jadi dari besi berkarat itu prosesnya begini. Besi kan tadi dijelaskan oleh kelompok 3. Kalau dia di luar, ya kan? Kalau di luar dia lebih dia kena terpapar udara, dia cepat berkarat. Nah, kalau di terpapar udara berarti ada oksigen. Nah, besi bereaksi dengan oksigen menghasilkan karatan atau besi yang berkarat. Nah, besi dan oksigennya itu adalah reaktan. Reaktan itu adalah pereaksi yang bereaksi pertama. Kemudian setelah dia bereaksi, besi kemudian oksigen bereaksi jadi karatan. Ya, karatannya itu adalah produk yang dihasilkan. Kenapa dia mudah berkarat? Karena terpapar udara, oksigen tadi juga dibilang karena ada air, oksigen kan, bahkan mengembang sehingga dia menjadi berkarat. Ya, kemudian tentang kembang api. Kembang api kenapa lebih dulu, lebih laju bereaksi daripada besi? Tadi sudah dibahas di kelompok cacat. Karena Unsur kimianya unsur kimianya lebih aktif daripada besi. Ya, itu dari hasil penelusuran ya. Ya, yang seperti itu. Paham? Nah, sebelum kita menarik kesimpulan, untuk jelaskan dulu tambahannya. Ini ada api, kayu yang dibakar. Kayu dibakar pasti ada oksigen. Berarti kayu dan oksigen adalah reaktan atau bereaksi. Ya, berarti produknya apa? Kalau kayu dibakar jadi api. Jadi api, jadi abu. Nah, abunya itu adalah produknya yang dihasilkan. Nah, ini kayu ditambah oksigen. Nah, kalau kayu dibakar, berarti kayunya bertambah atau berkurang? Habis kan? Ya, kayunya berkurang. Yang bertambah jadi abunya bertambah. Pernah tak kalian bakar kayunya jadi nambah? Nah, kali ya, pernah. Pernah bu, saya kan pada sulap. Ada yang pada sulap. Bakar kayunya malah nambah. Kalau gitu mantap, bakar duitnya nambah. Ada yang kayak gitu? Nggak ada. Nah, jadi laju itu dapat ditentukan dengan 2 cara. Berkurangnya massa kayu per satuan waktu, waktunya. Kemudian atau bertambah massa abu per satuan waktu.
Nah, pengukuran laju reaksi. Nah, ini ada reaksi contohnya tadi. Jadi laju reaksi itu udah dicarikan LKPD-nya apa laju reaksi? Ayo, bacakan. Siapa yang udah nyari? Tunjuk tangan, dapat nilai. Ya, silakan Fitri. Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi reaksi reaktan atau konsentrasi hasil reaksi produk setiap satuan waktu. Ya, ada perubahan konsentrasinya tadi yang kalau waktu kita bakar kayu waktunya semenit, jadi apa enggak? Ya, jadi makanya berhubungan dengan waktu. Yang tadi persepsi ibu yang di awal ada gambar rumah, ada waktu. Nah, itu hubungannya. Jadi, betul sekali. Laju reaksi adalah seperti yang dijelaskan oleh Fitri. Nah, ini ada rumusnya. Rumus laju reaksi. Kalau V sama dengan negatif delta reaktan, R ini reaktan ya. Ini adalah reaktan T per satuan waktu. Kenapa negatif? Ya, karena tadi reaktannya berkurang. Reaksinya, kayunya tadi berkurang. Ya, per satuan waktu, makanya tadinya negatif. Nah, kalau P ini adalah produk per waktu. T itu waktunya. Produknya bertambah, waktunya bertambah kan kalau dibakar. Ya. Kemudian jadi rumusnya V sama dengan 1 per T, 1 per waktu. Nah, ini ada contoh soal. Kalau mau dicatat boleh silakan. Itu untuk perhitungan laju reaksinya. Oke, nah, kemudian tadi juga ada yang bahas tentang unsur yang terdapat pada kembang api. Ya, sebenarnya ini hebat sebenarnya kalian. Kita belum sampai loh pembahasannya ke situ. Itu adalah pembahasan tentang kimia unsur nanti di kelas 3. Jadi ada yang namanya logam alkali dan logam alkali tanah. Itu juga digunakan untuk pembuatan kembang api. Tapi tadi Erina ada bahas kan unsur-unsur yang terdapat pada kembang api. Mantap, nanti ilmunya udah duluan. Ya. Nanti kita belajar lagi kelas 3 tentang kimia unsur. Nah, kenapa model pembelajaran seperti ini bagus diterapkan? Nah, begini, kalian udah jauh dari pemikirannya. Banyak ilmu yang didapat, ya kan? Tahu jadinya mana reaktan, mana produk. Kemudian tahu apa yang kenapa besi itu bisa berkarat. Ya, tadi udah dibahas. Oke. Sekarang jadi kesimpulannya suruh kalian dulu. Ayo, yang dapat yang ngasih kesimpulan, ibu kasih hadiah. Ya, silakan. Kita beli kue nanti. Jadi kesimpulannya adalah semakin tinggi konsentrasi zat yang direaksikan, maka semakin besar laju reaksinya. Ya, semakin tinggi konsentrasi zat yang dihasilkan, maka semakin besar laju reaksinya. Oke, ada yang mau menambahkan lagi kesimpulannya? Saya Bu, Ya, silakan. untuk sistem homogen secara yang umum digunakan penyataan laju reaksi adalah laju pengurangan konsentrasi molar reaksi atau laju tambahan konsentrasi molar produk dalam suatu waktu. Oke, mantap. Nah, cukup 2 kesimpulan dari kalian. Jadi, ibu tambahkan laju reaksi yang sudah kita pelajari adalah perubahan konsentrasi reaktan atau produk per satuan waktu. Betul sekali tadi yang disampaikan oleh Raisa dan Caca juga. Kemudian reaksi kimia itu ada yang berlangsung cepat dan ada yang lambat. Yang cepat apa tadi contohnya? Kembang api. Yang lambat besi berkarat. Oke, silakan dikumpulkan dulu LKPD-nya.
supaya pikiran kalian fresh. Ya, kalau ibu bilang malam, kalian jawab siang. Kalau ibu bilang siang, kalian jawab malam. Kalau ibu bilang sore, kalian jawab siang. Paham? Sore. Siang. Malam. Siang. Malam. Siang. Siang. Malam. Siang. Siang malam. Siang malam berarti malam sih. Siang. Oke, udah. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, sekarang udah fresh, kita tes. Silahkan dibuka HP-nya. Ibu kasih waktu 5 menit. Terus apa nih? Post test. Soalnya sama kayak tadi. Oke, silakan dikerjakan. Gimana? Udah? Udah selesai? Oke, udah ya? Sekarang tadi pembelajaran kita pada hari ini, Ibu kasih tugas kalian baca tentang, untuk materi kita berikutnya itu tentang teori tumbukan. Nanti model pembelajarannya mirip kayak ini. Jadi kalian baca-baca tentang teori tumbukan. Nah, kemudian ada yang ingin ditanyakan dulu sebelumnya? Sebelum kita itu udah tidak ada? Udah semuanya udah pas tentang konsep reaksi ya kan? Oke, udah paham semuanya. Sekarang kita tutup dulu dengan doa. Semoga pembelajaran ini bermanfaat untuk kita. Tahan Airul tadi. Doa. Tahan. Ya, doa. Marilah kita sebelum kita berdoa sebelum pulang berdoa.